Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Profesor Dr. Tulus Suryanto, SEMM AKTCA selaku moderator sekaligus pembahas satu saya. Yang terhormat Ibu Rosi Dalina Putri, SEMS AK AKTCA selaku pembahas dua saya. Dan yang saya hormati Ibu Nanda Audia, SEMM selaku notulen, dan Bapak Arifa Kurniawan, SEMSA selaku petugas yang telah menyempatkan hadir dalam seminar proposal hari ini. Pada kesempatan kali ini, saya Karina Desfasya, NPM 18510300125, izin untuk memulai memaparkan materi proposal saya yang berjudul Analisis Profitabilitas dan Likuiditas terhadap Return Saham Syariah dengan Resiko Investasi sebagai Variabel Intervening, Studi Empiris pada perusahaan sektor pertanian yang terdaftar pada Daftar Efek Syariah periode 2016 sampai 2020. Latar belakang dari penelitian ini yaitu pasar modal memiliki peran penting dalam meningkatkan efisiensi sistem keuangan dan merupakan salah satu lembaga intermediasi keuangan yang vital dalam perekonomian modern suatu negara. Tingginya minat investor terhadap suatu perusahaan dalam menanamkan investasinya juga tidak terlepas dari harapan tingkat pengembalian atau return yang tinggi terhadap saham yang ditanamkannya. Pilihan investasi tidak hanya dapat mengandalkan pada tingkat expected return, karena apabila investor mengharapkan untuk memperoleh return yang tinggi, maka ia harus bersedia menanggung risiko yang tinggi pula. Kinerja keuangan perusahaan dapat diketahui dengan menggunakan rasio keuangan, salah satunya dengan menggunakan rasio profitabilitas dan likuiditas. Profitabilitas yang berkaitan dengan efisiensi perusahaan dalam meningkatkan laba diantaranya yaitu earning per share dan return on equity. Kemudian, rasio likuiditas yang berkaitan dengan tingkat pengembalian investasi antara lain salah satunya adalah current ratio. Berdasarkan data dari OJK, jumlah saham syariah meningkat sebesar 85% menjadi 469 saham jika dibandingkan dengan jumlah saham pada tahun 2011 sebanyak 253 saham. Sedangkan jumlah investor syariah terus meningkat selama 6 tahun terakhir dari 4.908 investor pada tahun 2015 menjadi 81.413 investor pada tahun 2020. Indonesia sebagai negara agraris yang sangat besar tentu memiliki peluang ekonomi yang besar juga pada sektor agraris. Agraris dimaksud karena sebagian besar penduduknya hidup dari sektor pertanian. Sektor pertanian memiliki potensi yang belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal untuk memperkuat ketahanan pangan di Indonesia. Salah satu fenomena yang umum terlihat adalah beralihnya fungsi lahan menjadi kawasan industri. Fenomena tersebut berdampak pada investasi di sektor pertanian yang cenderung mengalami penurunan. Berdasarkan identifikasi tersebut, maka peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut. Kemudian yang selanjutnya, landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama yaitu teori sinyal. Teori sinyal menjelaskan mengapa perusahaan mempunyai dorongan untuk memberikan informasi laporan keuangan kepada pihak eksternal. Berikut ada beberapa pengertian dari variabel, yaitu yang pertama profitabilitas, merupakan rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari laba atau keuntungan. Rasio ini memberikan gambaran tentang ukuran efektivitas manajemen suatu perusahaan. Lalu yang selanjutnya likuiditas. Likuiditas adalah rasio yang dapat mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio ini penting karena jika terjadi kegagalan dalam membayar kewajiban, hal itu akan menyebabkan kebangkrutan perusahaan. Kemudian return saham. Return saham adalah ukuran tingkat pengembalian yang diperoleh. Return yang berasal dari investasi dalam saham diperoleh dari capital gain atau capital loss. Lalu yang selanjutnya risiko investasi. Risiko investasi adalah kesenjangan yang terjadi antara tingkat keuntungan yang sebenarnya atau actual return dengan keuntungan yang diharapkan atau expected return. Yang selanjutnya yaitu variable intervening. Variable intervening merupakan variabel perantara atau penyela yang berada di tengah di antara variabel independen dan variabel dependen, sehingga variabel independennya tidak langsung mempengaruhi berubah atau timbulnya variabel dependen. Adapun hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bersifat kuantitatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan adanya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yang berbentuk angka. Kemudian, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder, berupa laporan tahunan perusahaan sektor pertanian yang terdaftar pada Daftar Efek Syariah periode 2016 sampai 2020. Lalu untuk populasi dan penelitian ini adalah perusahaan pertanian yang listing di Daftar Efek Syariah selama periode 2016 sampai 2020. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi statistik deskriptif dan uji asumsi klasik.
Sekian presentasi mengenai proposal saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.